Assalamualaikum sobat semua. Hari ini saya mau menceritakan peristiwa perjalanan Isra Mi'raj Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kurang lebih 900 tahun yang lalu, peristiwa Isra Mi'raj Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam pernah terjadi. Tepatnya pada tahun 621 Masehi, yaitu 3 tahun sebelum Nabi Muhammad hijrah ke Madinah. Dari peristiwa ini banyak sekali pelajaran yang bisa kita ambil hikmahnya, mulai dari bukti kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala sampai alasan kita diwajibkan untuk sholat 5 waktu. Kisah ini sangat menarik dan selalu diceritakan kepada umat Muslim di dunia. Kisah ini berawal dari kesedihan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam karena ditinggal orang terkasihnya, yaitu Abu Thalib, paman baginda Nabi, dan 3 hari kemudian disusul oleh istri Rasulullah, yaitu Sayyidah Siti Khadijah. Kaum kafir Quraisy berpikir bahwa dengan wafatnya 2 orang yang dicintainya itu, maka tidak ada lagi perlindungan dan pembelaan terhadap Nabi Muhammad SAW dalam menyebarkan agama Islam. Demikian juga ketika Nabi Muhammad SAW menyebarkan dakwah Islam di kota Taif. Kaum kafir Quraisy menghasut pemimpin dan masyarakat Taif untuk mengusir beliau dari kota Taif. Perlakuan penduduk Taif terhadap Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sangatlah kejam. Mereka mengolok-olok dan melempari batu untuk mengusirnya kembali ke Mekah atas jaminan perlindungan Mut'im bin Adi. Akhirnya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam kembali ke Mekah meneruskan dakwahnya. Setelah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diusir dari Taif, maka semakin meningkat lagi ancaman dan rintangan dari kaum kafir Quraisy di kota Mekah. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam merasakan kesusahan dan kepedihan setelah ditinggal 2 orang yang dicintainya. Dakwahnya menyebarkan agama Islam selalu tiada henti dihalangi oleh kaum kafir Quraisy. Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha mengetahui apa yang dirasakan oleh hambanya, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang sedang merasakan kesedihan dan kesusahan. Akhirnya dihibur dengan melakukan perjalanan Isra Mi'raj, yaitu perjalanan di malam hari dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, lalu naik ke langit sampai Sidratul Muntaha. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala juga akan memperlihatkan tanda-tanda kebesarannya secara langsung kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam melalui peristiwa Isra Mi'raj. Tahukah kamu apa yang dimaksud Isra Mi'raj? Isra Mi'raj berasal dari 2 kata, yaitu Isra dan Mi'raj. Kata Isra adalah perjalanan Nabi Muhammad SAW di malam hari. Mi'raj adalah perjalanan Nabi Muhammad SAW dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, lalu naik ke Sidratul Muntaha. Perjalanan Mi'raj Nabi Muhammad SAW dimulai dari Masjidil Aqsa naik ke langit dunia. Di langit yang pertama, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan malaikat Jibril bertemu dengan Nabi Adam alaihi salam. Di langit kedua, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan malaikat Jibril bertemu dengan Nabi Yahya alaihi salam dan Nabi Isa alaihi salam. Setelah memberi salam kepada beliau berdua, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam melanjutkan perjalanan ke langit ketiga dan bertemu Nabi Yusuf alaihi salam, dan berturut-turut naik ke langit keempat bertemu dengan Nabi Idris alaihi salam.
Di langit kelima bertemu dengan Nabi Harun alaihi salam, di langit keenam bertemu dengan Nabi Musa alaihi salam, dan di langit ketujuh bertemu dengan Nabi Ibrahim alaihi salam. Di langit ketujuh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan malaikat Jibril naik ke Sidratul Muntaha yang di dalamnya terdapat 4 sungai. 2 sungai ada di dalam dan 2 sungai ada di luar. Menurut keterangan malaikat Jibril, 2 sungai yang ada di dalam itu, 2 sungai yang ada di surga, dan 2 sungai yang mengalir keluar itu adalah sungai Nil dan Eufrat. Kemudian Nabi Muhammad SAW naik lagi ke Mustawa bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam pertemuan ini diperintahkan umat Nabi Muhammad SAW untuk melaksanakan sholat 50 kali sehari semalam. Rasulullah SAW kemudian turun sampai langit ke-6 bertemu Nabi Musa alaihissalam. Beliau menyarankan untuk meminta keringanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan alasan umat Nabi Muhammad SAW tidak akan sanggup untuk melaksanakannya. Setelah menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala lagi, akhirnya kewajiban sholat menjadi 5 kali sehari semalam. Dengan membawa perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala berupa sholat fardu 5 waktu sehari semalam, akhirnya Nabi Muhammad SAW dan malaikat Jibril turun ke bumi. Rasul kemudian menyampaikan yang sedang dialaminya saat itu. Rasul bercerita kepada Abu Jahal dan kawan-kawannya. Dan seperti biasa mereka tetap tidak mau percaya karena perjalanan tersebut terlalu mustahil dilakukan. Kabar tentang Isra Mi'raj itu pun segera tersebar di seluruh kota Mekah, dan Abu Bakar, salah satu sahabat dan sekaligus tokoh besar, menyatakan bahwa dia percaya semua yang dikatakan Rasulullah. Karena itulah Abu Bakar mendapat gelar As-Siddiq yang mempunyai arti membenarkan. Iman dan takwa kaum muslimin pun mulai meningkat, namun perjuangan mereka melawan kaum Quraisy semakin panjang. Hikmah yang dapat kita ambil dari kisah ini, pertama, peristiwa Isra Mi'raj merupakan suatu penghormatan dan penghibur bagi Nabi Muhammad setelah ditimpa ujian yang bertubi-tubi, seperti ditinggalnya Sayyidah Khadijah, pamannya Abu Thalib, penyerangan penduduk Taif. Namun beliau menjalani semua itu dengan sabar dan tawakal. Kedua, hendaknya kita bergegas melaksanakan sholat ketika telah masuk waktu, karena Nabi Muhammad meminta keringanan kepada Allah. Sholat hanya 5 kali sehari semalam. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih teman-teman hebat sudah menyimak pembelajaran hari ini. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bisa bermanfaat dan dapat diambil nilai-nilai positifnya dari kisah Nabi Muhammad SAW. Kita cukupkan materi ini dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillah.